Selama ini keris dikenal sebagai benda pusaka yang kerap dikaitkan dengan hal mistis. Namun seorang kolektor berdarah Tionghoa asal Surabaya berhasil mengubah citra keris menjadi simbol budaya, kebanggaan nasional hingga aset investasi bernilai tinggi. Inilah kisah inspiratif Kra Rivo Cahyono Setionegoro. Dulunya dianggap angker dan hanya digemari segelintir orang tua berlatar budaya Jawa. Kini keris mendapatkan tempat baru di hati generasi muda berkat peran seorang kolektor berdarah Tionghoa, Kra Rivo Cahyono Setionegoro. Menurut Rivo, keris bukan hanya warisan budaya tapi juga simbol identitas, edukasi hingga investasi. Rivo bercerita pengenalan dirinya terhadap pusaka keris berawal dari sang kakek. Kakek Rivo sendiri merupakan salah seorang pejuang yang ikut dalam perjuangan merebut kemerdekaan. Saya ingin untuk bangsa kita ini bisa bangga dengan kearifan lokal, dengan budaya Indonesia, khususnya kalau saya hobi dengan senjata tradisional, khususnya keris. Untuk pusaka itu kalau di Pulau Jawa, itu dari Kerajaan Kediri, Singosari, Majapahit, itu salah satu keris yang tua. Saya ada beberapa koleksi yang juga saya dapat dalam pencarian saya, karena saya juga adalah vlogger. Saya punya channel RT Indonesia. Di dalam vlog itu saya sampai menyelam sendiri itu ke Sungai Berantas untuk mencari serpian-serpian sejarah di sana. Ada beberapa yang ada di sini itu teman-teman saya sama teman-teman yang ada di Jombang ketika kita berburu peninggalan Majapahit di sana. Itu dari Kediri, paling tua sekitar mungkin abad ke-9 kayaknya. Sejak saya membangun channel YouTube RT Indonesia, saya lihat ada banyak sekali generasi muda yang mulai tergugah untuk melestarikan pusaka. Karena dalam konten-konten saya lebih membicarakan tentang keindahan, sejarah, nilai investasi, karena pusaka itu semakin lama semakin tinggi harganya, ada dari ratusan ribu sampai miliaran gitu loh. Semakin kita itu merawat dengan baik, nilainya itu semakin bertambah tinggi. Itu untuk generasi muda mungkin lebih tertarik ya akan hal seperti itu daripada kalau kita bicara tentang ada kodamnya. Melalui kanal YouTube Etnik Indonesia, Rivo menyajikan konten edukatif yang membahas filosofi, sejarah, hingga nilai ekonomis. Keris, sejak tahun 2016, ia telah mengoleksi lebih dari 1.000 keris dari berbagai penjuru Nusantara. Bahkan ada yang berusia lebih dari 1.000 tahun. Tak hanya digital, kontribusi dalam pelestarian warisan pusaka Nusantara juga nyata dilakukannya. Rivo mendirikan Yayasan Etnik Indonesia Berbagi, yang memberikan beasiswa bagi calon empu muda di ISI Surakarta, serta mendirikan koperasi untuk mendukung UMKM berbasis budaya. Agar mereka mampu melestarikan kembali budaya-budaya leluhur nenek moyang kita, terutama keris ya. Seperti dulu para pejuang kita di Pangeran Diponegoro dulu menggunakan keris dengan motivasi keris tadi, sehingga generasi muda tuh melihat bahwa pejuang-pejuang kita juga itu tidak mendewakan keris, tapi dia menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Jawa, budaya dari Nusantara lah intinya. Karena keris itu tidak hanya milik orang Jawa, ada miliknya Palembang, seperti dari Banten juga ada namanya Parang ya. Kalau di Sulawesi badik, itu juga bagian dari budaya Nusantara seperti itu tadi. Tentunya pemerintah itu berharap agar membuat buku budaya Nusantara sehingga mengenalkan kepada generasi muda di sekolah-sekolah, sehingga mereka paham bahwa di dalam pusaka itu pembuatan pusaka seperti apa, ritual seperti apa. Jadi mereka mengerti ya, mengerti tentang budaya Nusantara dan mengerti cara menghargai leluhur kita itu seperti itu. Kemarin ngobrol-ngobrol dengan ketua yayasan ya, ada juga masukan dari Menteri Kebudayaan agar membuat museum, sudah waktunya katanya membuat museum di Jawa Timur ini, karena rata-rata budaya Jawa banyak di sini, Jawa Timur ini.
Atas dedikasinya, Rivo dianugerahi gelar kehormatan Kanjeng Raden Arya oleh Sri Susuhunan Pakubuwono ke-13 dari Keraton Surakarta. Ia juga mendapat apresiasi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Kini keris tak lagi dipandang seram, melainkan sebagai aset budaya penuh nilai yang tidak hanya layak dilestarikan, tapi juga bisa menjadi investasi bernilai tinggi. Dari bilik koleksi hingga dunia maya, merupakan upaya Rivo membuktikan bahwa warisan leluhur bukan milik masa lalu, tapi bagian dari masa depan Indonesia yang membanggakan.